Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 22 Januari 2021 dengan judul Anak-anak Allah dipimpin olehnya. Sebelum kita melanjutkan bacaan kita pada saat ini, saya mengajak untuk kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan sudah jaga dan pelihara kami sepanjang malam dalam tidur kami. Hingga pada pagi hari ini kami dibangunkan dengan satu tubuh sehat dan segar. Ini semua karena kebaikan dan rahmat Tuhan. Sebelum kami melakukan tugas, pelayanan dan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendengarkan suara Tuhan. Berbicaralah melalui hamba pada saat ini, karena kami siap untuk mendengarkannya. Ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terdapat di dalam buku Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Mari kita ikuti penjelasannya. Roh Suci adalah satu oknum, karena ia menyaksikan beserta dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kalau kesaksian ini diberikan, maka dibawanyalah sertanya bukti sendiri. Pada waktu-waktu yang demikian, kita percaya dan kita merasa pasti bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tuhan mempunyai kelimpahan anugerah untuk dicurahkan atas tiap-tiap orang yang mau menerima karunia sorga itu. Roh Suci akan membawa segala kesanggupan yang dipercayakan Allah kepada pekerjaan Kristus dan akan membentuk manusia itu setuju dengan pola ilahi. Sebanding dengan seberapa besar niatnya, merindukan dengan sungguh-sungguh perubahan itu. Barang siapa yang setuju untuk dipimpin oleh Roh Allah akan diberi penerangan dan disucikan. Mereka akan melihat betapa sangat dibencinya dosa dan indahnya kesucian. Mereka akan memandang suatu kehormatan yang besar untuk disebut anak-anak Allah, karena mengetahui bahwa mereka semata-mata tidak pantas untuk dihubungkan dengan Kristus, anak Bapa yang tunggal itu. Kristus mengambil atasnya sifat kita, agar ia dapat menghubungkan kita dengan dirinya. Ia menderita dalam daging, agar ia dapat membawa banyak putra dan putri kepada Allah. Roh itulah yang menerangi pikiran yang digelapkan melalui terang dari matahari kebenaran, yang membuat hati manusia menyala-nyala di dalam kalbunya dengan suatu keinsafan, yang dibangunkan tentang segala kebenaran kekekalan, yang menghadapkan kepada pikiran ukuran kebenaran yang besar dan menemplak dosa, yang mengilhamkan iman dalam Dia yang satu-satunya dapat menyelamatkan dari dosa, yang bekerja untuk mengubah tabiat oleh menarik kasih sayang manusia dari segala perkara duniawi dan yang akan binasa, serta menetapkannya atas warisan yang kekal. Roh itu menciptakan kembali, menghaluskan dan menyucikan makhluk manusia, melayakkan mereka menjadi anggota keluarga kerajaan, anak-anak Raja Sorga. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa Roh Suci adalah satu oknum, karena ia menyaksikan beserta dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada saat ini, hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil,
para menteri dan semua stafnya. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan curahkan kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini. Dengan begitu banyak kejadian masalah yang terjadi di bangsa dan negara kami yakin dan percaya dengan kuasa Tuhan, pemerintah kami dapat mengatasi semuanya dengan baik. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Tuhan berikan pengetahuan dan dedikasi sorga kepada mereka, agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan di tengah-tengah pandemi saat ini. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, dan semua anak didik. Saat ini mereka harus belajar dari rumah. Namun Tuhan berikan sukacita kepada mereka, dedikasi yang tinggi kepada guru-guru, dan juga hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan curahkan kepada para siswa, agar mereka akan menjalankan proses belajar mengajar, walaupun dari rumah, tapi dengan penuh sukacita. Kami juga menyerahkan pimpinan-pimpinan gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka memiliki sukacita di dalam pelayanan di tengah-tengah pandemi. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kiranya Tuhan penuhi kebutuhan mereka, dan Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, hikmat sorga, agar mereka juga bertanggung jawab dalam segala tugas yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini, dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi dan pelihara mereka. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.